Skruber, anggebar, jangan lupa subscribe. Ajudan pribadi, siapa yang tidak kenal dengan sosok pria yang lucu dan dikenal dekat dengan orang-orang kalangan atas ini? Ya, pria dengan pengikut 1 juta Instagramnya kali ini membuat gempar, tapi bukan dengan konten yang lucu. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Kenapa bisa? Padahal dia sudah kaya. Kita diskusi. Ini sangat menyesalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Tidak seperti unggahannya yang sering mempertontonkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh terkenal seperti pengusaha, pejabat, jenderal hingga artis. Kini Muhammad Akbar atau ajudan pribadi dipertontonkan ke publik dengan menggunakan baju oranye tahanan. Ya, berbaju tahanan. Selebgram ajudan pribadi ini bukan tengah membuat konten, tapi ia tengah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan jual beli kendaraan senilai 1,3 miliar rupiah. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah. Antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Akbar selama ini kerap menjadi ajudan sejumlah pejabat. Salah satunya Sekjen Gapensi Andi Rukmanurdin. Dalam unggahan Instagramnya, Andi Rukmanurdin menyatakan bahwa Akbar sudah lama tidak ikut dirinya setelah berkeluarga. Apa ini udah pakai gelang, Masya Allah. Hah? Aduh, sederhana saja ya. Simpan duitnya, mendesalurkan ke panti asuhan. Ya. Tuh, bosnya aja udah bilang, jangan berlebihan. Sebelum masuk ke kasusnya, saya ingin bahas sedikit soal sosok Akbar. Siapa sih dia yang begitu populer dengan nama ajudan pribadi? Akbar berawal dari pemulung, kuli bangunan, hingga menjadi tukang pijit yang akhirnya membuat dia dikenal oleh berbagai kalangan. Akbar yang memiliki gaya bicara yang belepotan dan tingkahnya yang lucu, disukai banyak orang hingga makin dikenal kalangan atas. Skruber, anggebar, jangan lupa. Ya, lucu, lugu, polos menjadi daya tarik dari orang-orang untuk mengikuti sosial media Akbar. Tapi sekarang sudah mulai berubah setelah tahu Akbar ditangkap polisi karena kasus penipuan. Netizen pun langsung pada kecewa sama Akbar. Cukup heran lah dengan gaya beliau yang ngomongnya kayak gitu, masa iya bisa nipu gitu maksudnya loh. Baik dipercaya sama para jenderal segala macam, kadang-kadang mijit jenderal kan, masa iya dia nipu gitu kan. Pak Akbar nih pun nggak, aneh aja gitu loh maksudnya, aneh, nggak nyangka lah. Karena seru, lucu, menghibur, iya, menarik, iya. Saya kecewa banget rasanya, ya. Kecewa. Tapi Tapi masih mau jadi followersnya atau enggak? Enggak sih. Jadi saya kaget juga loh, kok maksudnya gini, orang kelihatannya polos gitu ya, bikin konten lucu-lucu tapi kok bisa kena kasus seginian gitu maksudnya. Tuh nggak nyangka sih, bener apa enggak? Gimana pada nggak kecewa? Dalam rilis polisi, Akbar menipu temannya sendiri senilai 1,3 miliar rupiah. Katanya sih ini baru pertama kali dan dilakukan untuk keperluan pribadi. Padahal dia sudah sangat berkecukupan. Setelah tenar dan kenal dengan orang-orang kalangan atas, kekayaan Akbar terus bertambah. Rumah, mobil mewah, hingga motor dengan harga yang tidak murah dimiliki oleh dirinya. Ini yang jadi pertanyaannya, kenapa ajudan pribadi yang dikenal dengan sosok yang baik, lugu, sudah memiliki harta yang berkecukupan, kok bisa-bisanya menipu orang, teman nongkrongnya pula? Apakah benar ini dilakukan sekedar untuk terlihat lebih sukses semata? Mereka itu cenderung ingin memiliki material-material yang
bisa membuat mereka ngerasa lebih sukses dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin untuk kasus ini adalah uang gitu yang mereka anggap sinyal sebagai sukses untuk bisa mendapatkan hal yang lebih-lebih untuk diri mereka sendiri. Belum tentu juga ya di ajudan pribadi, tapi mostly 3 hal ini yang memang melatar belakangi kenapa sih orang-orang akhirnya merasa kalau dilihat oleh orang lain kan duitnya udah banyak gitu ya, hartanya sudah banyak, tapi kok terus-menerus merasa kurang karena mereka memang serakah atau greed gitu. Jadi mereka tidak pernah merasa cukup, selalu mementingkan apa yang mereka inginkan, bahkan kalau tidak mendapatkan itu mereka merasa frustasi, sehingga mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara-cara yang bahkan gak rasional. Bersyukur aja lah dengan apa yang sudah kita punya. Jangan diumbar kalau sekedar mau tenar. Kalau ingin lebih, ya kita usaha lagi, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.